bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayana dengan stambuk A1M1222101. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen pada modul ajar kurikulum Merdeka, yaitu pada poin informasi umum yang terdiri dari 7 bagian, yaitu 1. Identitas modul, 2. Kompetensi awal, yang ketiga profil pelajar Pancasila, dan yang keempat sarana dan prasarana, 5. Target peserta didik, 6. Model pembelajaran, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu pokok materi. Nah, saya akan menjelaskan 3 poin dari komponen informasi umum. Menurut Fendrianto dalam Salirawati 2007, komponen identitas modul ajar yang terdiri dari A. Identitas modul terbagi menjadi 8 bagian, yaitu judul modul ajar. Judul modul ajar harus jelas dan mencerminkan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, penulis. Nama dan informasi kontak penulis modul ajar. Yang ketiga, lembaga. Nama lembaga atau institusi yang mengembangkan modul ajar. 4. Yaitu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan yang dituju untuk modul ajar seperti SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang kelima, kelas. Kelas yang dituju untuk modul ajar. Yang keenam, mata pelajaran. Mata pelajaran yang terkait dengan modul ajar. Dan yang ketujuh yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran terdiri dari 2 bagian, yaitu rumusan CP atau capaian pembelajaran yang akan dicapai melalui pembelajaran dengan modul ajar, dan indikator pencapaian. Indikator yang menunjukkan ketercapaian CP. Yang kedelapan yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan modul ajar. Nah, yang poin kedua atau B, kompetensi awal, adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Yang ketiga atau C, yaitu profil pelajar Pancasila. Modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 memiliki beberapa komponen inti yang tidak jauh berbeda dengan modul ajar pada umumnya, namun dengan penekanan pada pengembangan profil pelajar Pancasila. Baik, sekian materi dari saya akhiri, terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Maulani Zahra Salsabila dengan NIM A1M1222014. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen selanjutnya pada komponen informasi umum, yaitu sarana dan prasarana dalam modul ajar merupakan salah satu komponen yang penting. Sarana dan prasarana dalam modul ajar berupa alat atau materi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sebagai sumber bahan ajar bagi siswa. Contohnya yaitu pemanfaatan teknologi
teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian komponen selanjutnya yaitu target peserta didik, yang merupakan salah satu komponen yang harus dimuat dalam modul ajar. Dalam hal ini ada beberapa kelompok target peserta didik. Yang pertama, secara umum peserta didik tidak mempunyai kesulitan dalam memahami materi yang akan diajarkan. Kedua, peserta didik ada yang mengalami kesulitan belajar, misalnya sulit konsentrasi, sulit memahami materi baru, serta tidak percaya diri. Yang ketiga, peserta didik memiliki kemampuan pencapaian yang tinggi dan dapat memahami materi dengan cepat. Selanjutnya, komponen model pembelajaran atau rangkaian pembelajaran yang menggambarkan sistem pelaksanaan pembelajaran tersebut. Adapun bentuk pelaksanaannya yaitu pembelajaran tatap muka, pembelajaran secara online, serta kombinasi. Model pembelajaran ini akan disesuaikan lagi dengan kebutuhan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Kemudian, komponen yang terakhir itu pokok materi, yang berupa bahan atau substansi pembelajaran yang berisi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi. Baik, itu saja kelanjutan dari teman saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Aditya dengan NIM A1M1222056. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, di mana 1. Teori tujuan pembelajaran merupakan teori yang berfokus pada apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran selesai, di mana tujuan pembelajaran mengacu pada pernyataan yang spesifik dan terukur mengenai keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar. Yang kedua, yaitu teori pemahaman bermakna, meaningful learning theory, dikemukakan oleh David Yusuba yang menyatakan bahwa belajar akan lebih efektif dan bermakna apabila informasi baru didapat dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dalam struktur kognitif siswa. Yang ketiga yaitu teori pertanyaan pemantik, scaffolding question theory, merupakan pendekatan yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran melalui penggunaan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pikiran dan keterlibatan siswa dalam diskusi. Nah, yang ketiga poin yang saya jelaskan tadi itu merujuk atau berfokus pada komponen inti. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Yusti dengan NIM A1M122049. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya pada poin komponen inti, yaitu poin siap-siap belajar dan kegiatan pembelajaran. Baik, yang pertama yaitu siap-siap belajar. Siap-siap belajar memuat isi pertanyaan guru tentang pengetahuan awal tentang tema yang akan dibahas. Misalnya, sebelum membaca dan menelaah beragam teks berita, peserta didik sebaiknya telah memiliki wawasan tentang berita. Guru menanyakan kepada peserta didik apakah peserta didik pernah melihat dan membaca tentang teks berita. Tetapi tidak semua peserta didik mengetahui tentang teks berita. Oleh karena itu, guru sebaiknya menyiapkan beberapa contoh surat kabar dan majalah untuk disimpan di pojok baca kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran memuat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Baik, yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan adalah kegiatan awal yang dilakukan dalam proses pembelajaran untuk mempersiapkan peserta didik, membangkitkan motivasi, dan menarik minat siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Tujuan kegiatan pendahuluan adalah untuk menciptakan awal pembelajaran yang efektif sehingga siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dalam kegiatan pendahuluan, guru dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, guru membuka kegiatan kelas, misalnya kayak menyapa, berdoa, dan mengabsen. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin. Yang keempat, menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang utama dalam proses pembelajaran atau dalam proses penguasaan pengalaman belajar siswa. Membentuk pengalaman belajar maupun kemampuan siswa perlu ditempuh melalui proses belajar yang direncanakan oleh guru.
Dalam kegiatan inti, guru dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memberitahukan tujuan atau garis besar materi dan kemampuan yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa. Yang ketiga, membahas materi atau menyajikan bahan pelajaran. Kemudian yang keempat, menyimpulkan pelajaran. Oke, kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Baik, kegiatan akhir dalam pembelajaran tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk menutup pelajaran, tetapi juga sebagai kegiatan penilaian hasil belajar siswa dan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut harus ditempuh berdasarkan pada proses dan hasil belajar siswa. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru pada kegiatan penutup adalah yang pertama, melaksanakan penilaian akhir, yang kedua, mengkaji hasil penilaian akhir, yang ketiga, melaksanakan kegiatan tindak lanjut pembelajaran, yang keempat, mengemukakan topik yang akan dibawa pada waktu yang akan datang, yang kelima, menutup kegiatan pembelajaran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir dengan stambuk ASATM 1 22057. Baik, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu yang pertama, refleksi. Refleksi dalam pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis maupun lisan oleh guru untuk peserta didik dan oleh peserta didik untuk guru untuk mengekspresikan kesan konstruktif, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran. Baik, yang kedua yaitu asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan, dan hasil belajar peserta didik. Asesmen juga bisa diartikan sebagai kegiatan mencari bukti ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik, yang ketiga yaitu program remedial dan pengayaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah wawasan dan kegiatan belajar siswa, baik yang belum tuntas belajar maupun yang sudah tuntas belajar. Kegiatan remedial dilakukan dalam mengerjakan kembali soal-soal yang telah dikerjakan, sedangkan untuk kegiatan pengayaan dilaksanakan dengan menugasi peserta didik untuk membaca buku pelajaran terkait subtema atau tema selanjutnya. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurjanisya dengan NIM A1M1222061. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu lampiran yang terdiri dari lembar kerja peserta didik LKPD, lampiran pertama, yang kedua bahan bacaan guru dan peserta didik, lampiran kedua. Ya baik, yang pertama, lembar kerja peserta didik LKPD, lampiran pertama, merupakan alat bantu yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. LKPD dirancang untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran melalui serangkaian aktivitas yang terstruktur. Berikut adalah beberapa komponen penting yang biasanya terdapat dalam LKPD. Pertama, judul kegiatan, menyebutkan topik atau tema pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran, menjelaskan apa yang diharapkan siswa dapat capai setelah menyelesaikan kegiatan. Yang ketiga, instruksi kegiatan, langkah-langkah yang harus diikuti siswa untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, pertanyaan refleksi, pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan merefleksikan pembelajaran mereka. Yang kelima, ruang untuk catatan, area bagi siswa ya untuk mencatat hasil pengamatan, pemikiran atau kesimpulan. Selanjutnya yang kedua itu bahan bacaan guru dan peserta didik, lampiran kedua. Bahan adalah merupakan sumber informasi yang digunakan oleh guru dan peserta didik untuk mendalami materi pembelajaran. Bahan bacaan ini dapat berupa buku, teks, artikel, jurnal, atau sumber online lainnya. Berikut adalah beberapa jenis bacaan yang bisa dipertimbangkan, yaitu buku teks, buku yang dirancang khusus untuk mendukung kurikulum dan memberikan penjelasan mendalam tentang topik tertentu. Artikel ilmiah, tulisan yang memuat hasil penelitian atau kajian ilmiah yang relevan dengan materi pembelajaran. Jurnal pendidikan, publikasi berkala yang berisi berbagai artikel tentang teori dan praktik pendidikan. Selanjutnya sumber daring, website atau platform online yang menyediakan informasi terkini dan relevan tentang topik pembelajaran. Baiklah, lampiran ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada guru dan peserta didik
Lampiran ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada guru dan peserta didik dalam menjalankan proses pembelajaran secara efektif. Dengan menggunakan LKPD dan bahan bacaan yang tepat, diharapkan siswa dapat lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran mereka. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosma Grati dengan NIM A1M1220998. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu daftar pustaka dan apa itu glosarium. Baik, daftar pustaka adalah bagian dari karya tulis yang berisi daftar sumber referensi yang digunakan untuk mendukung penulisan tersebut. Nah, sumber-sumber tersebut bisa terdapat pada buku, artikel, jurnal, website ataupun lainnya. Tujuan dari daftar pustaka itu sendiri yaitu sebagai rujukan bagi pembaca agar jika pembaca ingin mencari informasi yang lebih lanjut bisa menjadikan daftar pustaka sebagai rujukannya. Baik, yang selanjutnya yaitu glosarium. Apa itu glosarium? Nah, glosarium adalah daftar istilah yang digunakan dalam suatu karya tulis yang disertai dengan penjelasan atau definisi istilah-istilah tersebut. Glosarium itu berguna untuk membantu pembaca dalam memahami istilah-istilah yang mungkin asing atau teknis dalam konteks tertentu. Glosarium itu biasanya disusun secara alfabetis. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai apa itu daftar pustaka dan apa itu glosarium. Baik, sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. belum tentu finish. Pendidikan, publikasi. Ada tak? Banyak saya masuk silakan dia. Ajar. Pada monyet tadi itu pas next kami memang